Tapi kok tidak melihat? Ada Putri. Putri Nini. Wicapi. Lebih baik ibu absen saja ya. Ya. Sister, Ada. Erwinda, dan hadir guru Enam, Ini, Putri dan ini kenapa tidak hadir? Wicapi. Terus sakit, ada surat izinnya? Besok. Besok ya. Malam saya singkat Iya, katanya sakit ibu tapi tadi aku ketemu dia tiba. Wah, berarti bukan sakit ya? sakit ayam. Sebenarnya Pak Bos. Ya, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu ingin bertanya soal tugas yang minggu lalu Ibu berikan, apakah sudah dikerjakan? Lupa, Bu. Wah, harus dikerjakan ya. Ibu kasih kesempatan minggu ini untuk kerjakan. Jadi di pertemuan berikutnya kita kumpulkan. Jadi sebelum mulai pembelajaran, ketua kelas membawa dalam doa. Dua sakit, Bu. Ketua sakit, Putri kan? Iya. Jen, silakan membawa kita dalam doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa kita. Selesai. Amin. Baiklah, anak-anak, sebelum mulai materi, Ibu mengajak kita untuk bernyanyi. Ayo berdiri. Agar semangat kita semakin membara ya. Untuk belajar pada siang hari. Ibu, ada yang tahu lagu kalau kesukaan hati? Dan semangat ya. Tepuk tangan. Kalau kesukaan hati tepuk tangan. Suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ayo kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati pegang hidup. Kalau kau suka hati pegang hidup. Suka hati, Ayo kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang hidup. kalau kau suka hati sore-sore. Boleh, Kalau kau suka hati sore-sore. boleh. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sore-sore. Boleh. Bagaimana? Terus semangat? Sudah. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang materi menjaga lingkungan hidup. Ada anak-anak ada yang tahu apa itu lingkungan hidup? Tahu. Apa? Tempat yang ditinggal. Ya benar. Mari kita lihat ya. Mari menjaga lingkungan hidup. Seberapa penting lingkungan hidup untuk kehidupan manusia? Di sini Ibu sudah memberi penjelasan. Ibu kita salah satu siswa membacakan. Jen, silakan baca. Definisi lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Lingkungan adalah ruangan yang kita tempati beserta semua yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan hidup itu adalah lingkungan yang kita tempati sekarang ini. Jadi Ibu melanjutkan sebagai tempat hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, bagi manusia, hewan maupun tumbuhan untuk bekerja. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Ada dua hal yang membedakan lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, lingkungan alam, yang kedua, lingkungan buatan. Ibu ingin bertanya, lingkungan alam itu seperti apa? Ada yang tahu? Seperti kebun. Seperti di gunung-gunung sana. Kalau kebun itu buatannya, Hah? buatan Bisa? manusia. Karena itu adalah termasuk yang kedua, lingkungan buatan. Jadi lingkungan alam adalah seperti gunung, benar sesuatu gunung, sungai, laut, apa lagi?
manusia. Jadi lingkungan hidup di sekitar kita meliputi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk sumber daya alam dan makhluk hidup. Lingkungan hidup sangat penting karena memberikan dukungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti menyediakan air, udara bersih, dan makanan. Namun, lingkungan hidup saat ini mengalami banyak masalah seperti kerusakan habitat, perubahan iklim, dan polusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan memulihkan lingkungan hidup agar tetap dapat terus memberikan dukungan bagi kehidupan di masa depan. Mengapa kita perlu menjaga lingkungan hidup dan apapun lingkungan sekitar kita? Yang pertama itu karena lingkungan hidup itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Manfaat lingkungan salah satunya adalah sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Mengapa tempat tinggal makhluk hidup? Contohnya saja kita tidak jauh-jauh ya, manusia. Manusia itu membutuhkan apa? Tempat hidup. Rumah. Tempat tinggal makhluk hidup. Rumah ya, rumah itu tempat tinggal, tempat berlindung dari hujan dan panas dari matahari, dan juga tempat kita beraktivitas. Di dalam rumah kita bisa beraktivitas juga. Ini masih bingung, Bu. Kenapa Ferminda tidak ngerti? Masih bingung. Kenapa sama? Iya, karena seperti di ruangan ini. Ferminda kan ada di ruangan ini, tempat Ferminda. Iya. Nanti Ferminda pulang ke rumah kan? Pastinya Ferminda perlu tidur, istirahat. Mana mungkin Ferminda tidur di luar tadi? Iya, Ferminda. Tapi Ferminda di dalam rumah ya. Iya, Ferminda. Ada beragam makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan, saling berkaitan dengan tempat makhluk tersebut berinteraksi. Selain berinteraksi, makhluk-makhluk tersebut bisa beristirahat bahkan dapat melindungi diri mereka. Seperti yang sudah dijelaskan, contohnya saja seperti kita manusia tinggal di dalam rumah itu untuk kita berlindung. Selanjutnya, mengapa kita perlu menjaga lingkungan hidup? Karena lingkungan hidup itu adalah tempat melakukan aktivitas. Manfaat lingkungan yang lain adalah tempat melakukan aktivitas, misalnya melakukan aktivitas seperti pergi bekerja, seperti apa? Memasak, dan bermain. Iya, bermain. Akhirnya kalau pulang dari sekolah tentunya ingin bermain, bertemu dengan teman-teman. Tentunya Ferminda itu di sebuah lingkungan, seperti taman, lapangan, atau apa ya, dan lain-lainnya itu. Jadi, dan harus bersosialisasi dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi anak-anak setelah keluar dari kelas, anak-anak pastinya akan bersosialisasi karena manusia itu perlu sosialisasi, bertemu dengan sesamanya, bersosialisasi. Ini Ferminda. Seperti ibu dan Ferminda sekarang, kita bertemu bersaling bersosialisasi gitu ya. Kalau saling ngobrol, iya saling ngobrol. Pasti Ferminda ketemu sama teman saling ngobrol. Jadi selanjutnya, mengapa lingkungan hidup itu perlu kita jaga? Karena lingkungan hidup atau lingkungan sekitar kita adalah tempat mencari makan. Manfaat lingkungan yang lain adalah tempat mencari makan. Sebagai macam makhluk hidup butuh makanan untuk bertahan hidup. Di dalam lingkungan terdapat produsen dan produsen tersebut menyediakan makanan. Jadi anak-anak, manusia, selain manusia, hewan, makhluk lainnya pasti membutuhkan makanan. Tanpa makanan kita tidak bisa bertahan hidup. Kita manusia ini perlu air, nasi, dan lain-lain. Jenis makanan yang bisa dimakan itu untuk kita bertahan hidup. Dan lingkungan itu sendiri menyediakan makanan tersebut. Lalu apa yang terjadi jika lingkungan tempat kita tinggal tidak dijaga dengan baik? Ada yang tahu apa yang akan terjadi?
terjadi jika lingkungan di sekitar kita tidak dijaga dengan baik? Banjir, Bu. Wah, benar suster. Tapi kan dari Tapi semua kalau air sungai. itu tidak bisa. Tuh, Makanya kita mereka lihat hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan hidup yang bersih. Yang pertama, bencana alam. Ilham, silakan membantu ibu membaca dan menceritakan. Ibu itu harus Dan dulu ya, Bencana alam ada banyak macamnya. Salah satunya adalah banjir. Banjir terjadi karena manusia tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik, membuang sampah ke sembarang tempat, membuat sampah tersebut. Nah, jadi anak-anak, hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik yaitu pertama bencana alam. Contohnya saja tidak jauh yaitu banjir. Mengapa banjir itu bisa terjadi? Yaitu karena contohnya itu membuang sampah sembarangan. Jika kita membuang sampah sembarangan seperti selokan, kali atau sungai, sampah itu bisa menyumbat saluran pembuangan air, jadi bisa menimbulkan terjadinya banjir. Selanjutnya, terkena penyakit. Jika lingkungan kita kotor, maka timbul beberapa penyakit, misalnya DBD, karena banyak sampah yang dapat menampung air, menggenang, dan banyak lagi penyakit lainnya yang bisa timbul akibat lingkungan kotor. Kenapa ibu mengambil contoh DBD? Karena itu sangat apa ya? Itu yang paling banyak terjadi, sangat terjadi ya. Jika lingkungan kita kotor, maka akan timbul beberapa penyakit, misalnya DBD. Itu diakibatkan karena adanya nyamuk yang berkembang biak di air yang tergenang. Itu diakibatkan oleh banjir juga. Dan DBD itu sangat berbahaya ya anak-anak. Bisa berakibat sangat fatal, bisa mengakibatkan kematian. Sangat berbahaya. Penting menjaga lingkungan hidup dengan baik. Lingkungan hidup adalah alam sekitar yang terdiri dari unsur abiotik yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan hidup dengan baik menjadi sebuah kewajiban bagi setiap individu. Jika lingkungan hidup tidak dijaga dengan baik, akan terjadi dampak yang buruk bagi kehidupan manusia di bumi seperti perubahan iklim, kualitas udara yang buruk. Mengapa kualitas udara yang buruk? polusi, Bu. Memperbanyak polusi. Benar suster. Banyak mobil, motor, dan udaranya itu tercemar menjadi kualitas udara yang buruk, serta bencana alam yang semakin sering terjadi. Hal ini tentu akan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Jadi jika banyak sampah, banyak udara yang buruk itu tidak bagus terusan terjadi. Jadi kita manusia itu bisa sehat atau sakit. Dan itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup. Sebaliknya, jika lingkungan hidup dijaga dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan lestari. Kelestarian flora dan fauna pun dapat terjaga dengan baik, sehingga keberadaan tidak terancam guna. Selain itu, menjaga lingkungan hidup dengan baik juga dapat menghasilkan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia. Selain manusia, hewan, dan makhluk lainnya, jika lingkungan kita itu bersih, sehat, nyaman, maka keberlangsungan kehidupan flora dan fauna juga nyaman dan akan berjalan dengan lancar. Jadi anak-anak, dari materi yang ibu sudah jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak dimengerti? Jika tidak ada, di sini ibu sudah mempersiapkan beberapa soal, tapi ini karena tadi kami bilang tugas yang minggu lalu tidak dikerjakan, ibu kasih tugas lagi. Kamu selalu. Tapi ini tidak banyak ya anak-anak, itu masih satu soal saja. Berbeda bisa mengerjakannya sehabis main malam ya. Malam udah disuruh tidur. Berbeda kerjaan ada jalan
minggu lalu dikumpulkan sama-sama dengan tugas yang kali ini. Ya, bacakan ya. Oh, ini sudah ada nilai, Bu. Itu bukan nilai besar, itu nomor yang dikerjakan. Oke. Jadi itu tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Selanjutnya kita lihat kesimpulannya. Sebelumnya itu ingin bertanya kembali ya. Tadi ada dua hal yang membedakan lingkungan. Ada apa saja itu? Lingkungan buatan dan lingkungan alami. Lingkungan alam itu apa? Lingkungan alami itu seperti kebun, hutan. Ataupun tidak termasuk Gunung. iya, gunung, sungai, laut. Lingkungan buatan manusia itu seperti apa? Kebun binatang, taman pintar. Iya. Itu termasuk kesukaan saya, Bu. Ibu-ibu mau tanya, tadi kan kata ibu makhluk lainnya. Jadi kalau makhluk lain itu apa? Makhluk gaib. Karena ibu tidak pernah bertemu makhluk gaib, jadi ibu tidak tahu mereka tinggal di mana. Mungkin mereka ada ya, tapi ibu tidak tahu. Iya, saat ini bukan siapa. Wah, berarti dia bisa lihat ya, ibu ya. Dia punya kayak apa lagi? Apa enam lebih langsung bisa melihat ya, jadi bisa mengerti ya pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya bagi kita anak-anak, menjaga lingkungan hidup dengan baik akan berdampak pada keberlangsungan hidup dan kesehatan, khususnya kesehatan manusia. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini, setelah ini anak-anak akan keluar dari ruangan ini, mungkin bertemu, mungkin nanti bermain, bertemu teman-teman. Jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Nanti ada tong sampah, buanglah sampah pada tempatnya biar lingkungan yang kita tempati terjaga dan jelas. Sekian materi pada pagi hari ini. Jika ada kekurangan, ada kesalahan dari kata ibu mohon maaf. Ibu tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Berbeda pewarna berat. Iya. Jadi marilah kita berdoa bersama dan berpercayaan masing-masing. Amin. Baiklah, sekian diucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.